Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian gaya dan tekanan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Malanur Latifah dan rekan-rekan saya ada Nurul Aulia, Aldo, Wina, dan Devi. Selanjutnya, untuk pembahasan materi mengenai pengertian dan pengaruh gaya pada benda akan dijelaskan oleh Devi. Untuk sifat-sifat gaya dan macam-macam gaya dijelaskan oleh Nurul. Untuk jenis-jenis gaya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya, untuk pengertian tekanan dijelaskan oleh Aldo, dan terakhir jenis-jenis tekanan akan dijelaskan oleh Wina. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Lisnawati Marbun. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu gaya dan pengaruh gaya terhadap suatu benda. Yang pertama ada pengertian gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda mengalami perubahan gerak atau posisi. Lalu, bagaimanakah pengaruh gaya terhadap suatu benda? Pengaruh gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda tersebut bergerak, berubah bentuk, dan berubah arah. Yang pertama ada benda bergerak. Pengaruh gaya terhadap gerak benda ada 3, yaitu menggerakkan benda diam, mempercepat gerak, dan memperlambat gerak. Yang pertama, menggerakkan benda diam. Contohnya, meja yang diam akan bergerak ketika didorong, karena mendapat dorongan yang menyebabkan meja tersebut berpindah. Yang kedua, mempercepat gerak. Contohnya, yaitu sepeda yang dikayu dapat ditambah lagi kecepatannya dengan mengayuhnya lebih kuat lagi. Dan yang ketiga, memperlambat gerak. Contohnya itu mengerem sepeda yang sedang melaju. Yang kedua, ada berubah bentuk. Contohnya yaitu ketika kamu bermain plastisin yang dapat kamu ubah bentuknya sesuai keinginan. Dan yang ketiga, ada berubah arah. Contohnya saat kamu menendang bola, maka bola akan mengalami perubahan arah. Berikut merupakan contoh soal mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah arah gerak benda adalah A. Menendang bola-bola bergerak maju, B. Melempar bola ke tembok, bola memantul, C. Petinju memukul lawan, lawan menghindar, atau D. Menangkap bola, bola berhenti. Jawabannya adalah B. Karena kegiatan mengubah arah gerak benda ditunjukkan dengan melempar bola ke tembok, kemudian bola memantul, sehingga arahnya berubah. NIM saya 2004127. Di sini saya akan menerangkan tentang sifat-sifat gaya dan macam-macam gaya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka disimpulkan bahwa gaya mempunyai beberapa sifat, yaitu gaya dapat mengubah arah gerak benda, gaya dapat mengubah bentuk benda, dan gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkan. Gaya juga memiliki macam-macam gaya, yang dibagi menjadi 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Yang pertama adalah gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Artinya, suatu gaya akan menghasilkan efek jika terjadi sentuhan dengan benda yang akan diberikan gaya tersebut. Jika terjadi sentuhan, maka gaya tidak akan bekerja pada benda. Gaya ini akan muncul ketika benda bersentuhan dengan benda lain yang menjadi sumber gaya. Gaya sentuh memiliki contoh, yaitu ketika seorang hendak memindahkan meja, maka ia harus menyentuh meja tersebut, kemudian mendorongnya ke tempat tujuan. Pada kasus ini, terjadi sentuhan antara manusia sebagai sumber gaya dan meja sebagai target yang hendak diberikan gaya. Jika terjadi sentuhan antara keduanya, maka meja tidak akan berpindah sesuai keinginan. Adapun macam yang kedua yaitu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah suatu gaya yang akan bekerja tanpa terjadinya sentuhan. Artinya, efek dari gaya yang dikeluarkan oleh sumber gaya tetap dirasakan oleh benda meskipun mereka tidak bersentuhan. Adapun contohnya yaitu gaya magnet dan gaya gravitasi. Pada gaya magnet, ketika meletakkan besi di dekat magnet tanpa bersentuhan, maka besi tersebut akan tertarik. Energi magnet karena merasakan sebuah efek dari gaya yang dikeluarkan oleh magnet itu tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh soal gerak vertikal ke bawah atau GFB, yang dimana rumusnya Ft sama dengan F0 dikali G dikali T, H sama dengan F0 dikali T ditambah 1/2 dikali G dikali T akar 2. Contoh soalnya yaitu batu dilempar ke dalam sumur
dengan kemajuan awal 5 m per s dan menyentuh permukaan air sumur sedalam 2 sekon dan kecepatan gravitasi 10 m per s akar 2. Berapa kedalaman sumur? Diketahui F0 sama dengan 5 m per s, T sama dengan 2 sekon, dan G sama dengan 10 m per s akar 2. Yang ditanyanya adalah kedalaman sumur atau H. Jadi dijawab, kan diketahuinya udah F0, T, dan G. Yang ditanyakan adalah H. Jadi H sama dengan F0 dikali T ditambah 1/2 dikali G dikali T akar 2. H sama dengan 5 yang hasilnya dari F0, 2 yang hasilnya dari T, ditambah 1/2 dikali 10 yang dapat dari G dikali 2 akar 2 yang dapat dari T akar 2. H sama dengan 10 yang hasilnya dari 5 dikali 2 ditambah 5 yang hasilnya dari 1/2 dikali 10 dan dikali 4 yang hasilnya dari 2 akar 2. H sama dengan 10 ditambah 20. H sama dengan 30 meter. Jadi, kedalaman sumur itu tersebut adalah 30 meter. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis gaya. Nah, yang pertama ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul dari koordinasi struktur otot dengan rangka tubuh. Nah, gaya otot termasuk ke dalam kelompok gaya sentuh. Contohnya yaitu ketika seseorang mengangkat batu. Untuk mengangkat batu tersebut, otot di dalam tubuhnya berkoordinasi sehingga mampu menggerakkan tangan untuk mengangkat batu. Yang selanjutnya yang kedua, ada gaya pegas. Nah, gaya pegas adalah jenis gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Nah, gaya pegas disebut juga gaya lenting pulih yang terjadi karena adanya sifat keelastisan suatu benda. Contohnya yaitu ketika seseorang pemanah menarik anak panah ke belakang, maka busur pada panah tersebut akan mengikuti arah busur yang ditarik. Kemudian, sesudah anak panah tersebut dilepaskan, maka pegas pada busur panah akan kembali ke bentuk semula. Baik, yang ketiga ada gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah jenis gaya yang muncul karena terjadinya persentuhan langsung antara dua permukaan benda. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan gaya gerak benda atau arah gaya luar. Nah, gaya gesek itu sendiri termasuk ke dalam kelompok gaya sentuh. Besar kecilnya gaya gesekan ditentukan oleh halus atau kasarnya permukaan benda. Jika semakin halus permukaan, maka semakin kecil gaya gesekan yang muncul, sehingga gaya yang dibutuhkan untuk membuat benda tersebut bergerak semakin kecil juga. Nah, contohnya, jika batu yang sama dengan jumlah gaya luar yang sama digerakkan pada dua permukaan, satu di lantai keramik halus dan satu lagi di lantai semen yang kasar, maka pergerakan batu di lantai keramik akan lebih cepat dan mudah dibandingkan pergerakan batu pada lantai semen yang kasar. Nah, gaya gesek terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah jenis gaya gesek yang terjadi ketika benda diam. Gaya gesek statis terjadi jika gaya luar yang diberikan kepada benda nilainya sama dengan gaya gesekan yang terjadi, sehingga benda tersebut akan tetap diam atau tidak bergerak karena resultan atau penjumlahan gaya yang terjadi padanya sama dengan 0. Yang kedua, ada gaya gesek kinetik, yakni jenis gaya gesek yang terjadi ketika benda dalam keadaan bergerak. Nah, gaya gesek kinetik terjadi
ketika nilai gaya gesek selalu lebih kecil dibandingkan gaya luar yang bekerja padanya. Gaya luar menang dan membuat benda tersebut bergerak. Contohnya, yaitu gaya gesek antara permukaan mobil dengan aspal ketika mobil bergerak. Gaya gesek yang terjadi lebih kecil dari gaya mesin sehingga mobil mampu bergerak. Baik, sekarang lanjut pada jenis-jenis gaya yang keempat, yaitu ada gaya mesin. Nah, gaya mesin yaitu jenis gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Seiring berkembangnya teknologi, mesin yang dibuat pun semakin canggih. Nah, gaya mesin ini sangat membantu dalam meringankan aktivitas manusia. Contohnya yaitu kerja mobil dan motor. Selanjutnya yang kelima, ada gaya gravitasi bumi atau gaya berat. Nah, gaya gravitasi bumi yaitu jenis gaya energi bumi terhadap seluruh benda bermassa yang terdapat pada permukaannya. Nah, kita semua pasti sudah mengetahui bahwa adanya gaya gravitasi bumi. Maka kita berdiri tanpa masalah di permukaannya. Jika tidak terdapat gaya gravitasi bumi, maka setiap benda akan melayang seperti halnya di luar angkasa. Selanjutnya ada gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya pada magnet yang mampu menarik benda-benda tertentu. Nah, benda yang mampu ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Umumnya terbuat dari besi atau baja ataupun logam lainnya. Dan yang terakhir ada gaya listrik. Gaya listrik yaitu gaya yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik dalam medan listrik. Contohnya yaitu kipas energi bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya ada contoh soal dari gaya. Contoh soal yang pertama. Seorang anak mendorong benda dengan gaya 80 Newton, sehingga benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Apabila massa benda tersebut sama dengan 8 kg, maka hitunglah percepatan benda tersebut. Nah, penyelesaiannya adalah jika diketahui F sama dengan 80 Newton dan M sama dengan 8 kg. Nah, yang ditanyakan adalah percepatan atau A. Jawabannya, A sama dengan F dibagi M, yaitu 80 Newton dibagi 8 kg. Jadi, A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatan benda tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldo Baransputra. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tekanan. Tekanan dalam bidang fisika didefinisikan sebagai besar suatu gaya persatuan luas. Jadi, pada dasarnya tekanan merupakan suatu benda yang dikenai oleh gaya di mana gaya tersebut bertitik di suatu luasan tertentu darinya. Tekanan sendiri dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kekuatan zat cair maupun gas. Tekanan memiliki hubungan erat dengan volume dan suhu. Tekanan sesuai dengan definisinya memiliki satuan yang disebut Newton per satuan atau Newton meter persegi. Atau jika secara internasional, satuan internasional. Satuannya menjadi PA, Pascal. Yang kedua, jenis-jenis tekanan. Jenis tekanan yang umum atau sering kita ketahui ada dua jenis, yaitu yang pertama ada tekanan hidrostatis. Saya akan menjelaskan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang ada pada suatu zat cair. Sesuai dengan namanya, hidro berarti air, statis berarti diam. Jadi tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang berada pada air yang berkondisi diam. Tiga hal utama yang dapat mempengaruhinya yaitu 1. Kedalaman objek pada zat cair. 2. Massa jenis zat cair. 3. Gaya gravitasi bumi. Dan yang kedua ada tekanan udara. Tekanan udara merupakan tekanan yang menggerakkan massa udara dalam
setiap satuan luas. Alat yang dapat mengukur tekanan udara disebut barometer. Tekanan udara memiliki satuan yang bisa disebut milibar. Milibar itu atau MB. Ini bedanya tekanan udara dengan tekanan hidrostatis. Tekanan udara memiliki perbandingan terbalik dengan ketinggian suatu tempat, di mana semakin tinggi suatu tempat, itu maka semakin rendah tekanan udaranya. Berikut merupakan contoh soal mengenai tekanan. Seekor ikan berada pada kedalaman 10 cm dari permukaan air sebuah akuarium. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan? Kita bisa tuliskan menjadi seperti berikut. Kedalaman 10 cm diubah menjadi meter, yakni 0,1 meter. Massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah tekanan hidrostatis atau pH. Kita bisa masukkan ke dalam rumus berikut. Penyelesaiannya adalah pH sama dengan 1000 kali 10 kali 0,1. Jadi, tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan adalah 1000 Newton per meter kuadrat Pascal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusno Kusuma Anakyu, NIM 26447. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis tekanan pada pelajaran fisika. Yang pertama kita bahas yaitu jenis tekanan hidrostatis. Cara mencari tekanan hidrostatis yaitu dengan rumus P kecil dengan H besar sama dengan Rho dikali G dikali H. pH adalah tekanan hidrostatis yang satuannya PA atau Nm pangkat 2. Sedangkan Rho adalah massa jenis zat cair yang satuannya kilogram per meter pangkat 3. Sedangkan G yaitu percepatan gravitasi yang satuannya m per second pangkat 2. H yaitu kedalaman yang satuannya meter. Untuk lebih jauh memahami tekanan hidrostatis, perhatikan contoh di sini. Ada ikan dalam bejana. Diketahui Rho atau massa jenis zat cair sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Tinggi ikan dari dasar bejana yaitu 40 cm. Sedangkan tinggi air di dalam bejana sampai ke dalam dasar bejana yaitu 100 cm. Selanjutnya diketahui percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per second pangkat 2. Nah, di sini pertanyaannya adalah tekanan hidrostatis yang dialami ikan adalah titik-titik N per M pangkat 2. Pertama-tama yang kita kerjakan adalah kita cari height-nya. Kedalaman air tingginya itu 100 cm. Kita kurangkan dengan tinggi ikan dari dasar bejana yaitu 60 cm. Perhatikan, 60 cm itu kita jadikan ke meter. Nah, pertama-tama itu kita gambar dulu satuan panjangnya. Seperti yang ada di video ini. Di sini bagaimana sentimeter ke meter itu naik atau turun? Ternyata naik 2 kali. Kalau naik itu 60 cm tadi, kita maju ke depan. Hasilnya yaitu 0,6 meter. Kalau udah tahu kedalamannya, selanjutnya kita tulis rumus tekanan hidrostatis, yaitu P kecil H besar sama dengan Rho dikali G dikali H. Sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,6.
0,6 dikali 10 sama dengan 6 dikali 1000, dan hasilnya yaitu 6000 N per M pangkat 2. Nah, ini adalah penjelasan jenis tekanan hidrostatis. Nah, yang kedua yaitu tekanan udara. Tekanan udara terjadi karena massa molekul udara dipengaruhi oleh gravitasi bumi yang tertarik menuju inti bumi. Akibatnya, terjadi perbedaan tekanan udara di berbagai tempat pada permukaan bumi. Seperti halnya tekanan hidrostatis. Molekul udara yang tertarik oleh gravitasi bumi memberikan tekanan tiap satuan luasnya. Pada video ini kita akan membahas fenomena bagaimana tekanan udara akan terus berkurang apabila suatu tempat semakin tinggi. Meningkatnya ketinggian menyebabkan berkurangnya jumlah molekul udara secara eksponensial. Karena tekanan udara akan menurun seiring meningkatnya ketinggian suatu tempat. Tekanan udara dapat diukur dengan menggunakan alat yang diberi nama barometer. Pada tahun 1643, Evangelis Torricelli menciptakan sebuah barometer yang berisi air raksa. Barometer ini dapat menunjukkan tekanan udara di suatu tempat dalam satuan cm Hg. Melalui percobaan Torricelli, tekanan udara di permukaan laut ditemukan sebesar 76 cm Hg. Namun, karena keterbatasan penggunaan barometer raksa, saat ini orang lebih sering menggunakan barometer aneroid karena kepraktisannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, semakin tinggi suatu tempat menyebabkan berkurangnya jumlah molekul udara. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sebuah tempat, maka semakin kecil nilai tekanan udara di tempat itu. Pada lapisan atmosfer bagian bawah yakni troposfer, setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut, tekanan udara akan berkurang sebesar 1 cm Hg. Jika ketinggian suatu tempat berada pada 500 meter dari permukaan laut, maka tekanan udara akan berkurang sebesar 5 cm Hg, sehingga tekanan udara di tempat itu sebesar P sama dengan 76 kurang 5, hasilnya 71 cm Hg. Berdasarkan contoh itu, tekanan udara di suatu tempat pada ketinggian tertentu dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. P sama dengan 76 dikurang H per 100, dengan P sama dengan tekanan udara cm Hg, H sama dengan ketinggian tempat dalam satuannya meter, perhatikan contoh berikut ini. Kota X berada pada ketinggian 400 meter dari permukaan laut. Berapakah tekanan udara di kota tersebut? Penyelesaiannya yaitu P sama dengan 76 H per 100, P sama dengan 76 dikurang 400 per 100, yaitu P sama dengan 76 dikurang 4. 4-nya itu dari mana? Karena 400 dibagi 100. Sama dengan 76 dikurang 4, yaitu 72 cm Hg. Jadi, tekanan udara di kota tersebut adalah 72 cm Hg.